terkait layanan perpustakaan telah terintegrasi melalui website dan berbagai media sosial lainnya. Semuanya dapat Anda akses dengan mudah hanya dalam satu genggaman. Dengan fasilitas yang representatif, kami berupaya untuk menjadi mitra dengan mengedepankan kepuasan dalam pelayanan. Di ruang multimedia, pemustaka dapat mengakses berbagai macam koleksi audiovisual dan koleksi digital lainnya. Ruang rapat, ruang seminar dan konferensi, ruang diskusi dosen dan mahasiswa, serta TV informasi tersedia untuk memberikan kenyamanan bagi pemustaka. Layanan pojok baca juga dihadirkan sebagai sarana penunjang kreativitas bagi para pemustaka. BI Corner, Rahmat Jatnika Corner, Asia Foundation, Koleksi Dispusibda, dan Said Nursi Corner. Untuk memberikan pelayanan yang prima, kami selalu melakukan survei kebutuhan koleksi kepada pemustaka, agar koleksi yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Puluhan ribu koleksi tercetak juga tersedia di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dapat Anda manfaatkan dengan berkunjung ke perpustakaan. Layanan referensi, tugas akhir mahasiswa, ruang jurnal, majalah, surat kabar, dan berbagai jenis koleksi lainnya juga dapat Anda temukan di sini. Kegiatan pengolahan koleksi di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah terotomasi dengan menggunakan sistem Open Biblio yang telah terintegrasi dengan mesin multipurpose station dan mobile online public access catalog, sehingga pemustaka dapat mengetahui ketersediaan koleksi yang ada di perpustakaan. Kami memiliki 19 orang pustakawan yang beberapa di antaranya telah tersertifikasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pustakawan kami juga tergabung ke dalam Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dan Ikatan Pustakawan Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung senantiasa melakukan inovasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai instansi terkemuka. Makna hidup selalu tersirat di balik aksara. Membaca adalah kuncinya. Perpustakaan menjadi jendela pembuka cakrawala, menembus batas angkasa, menggenggam dunia. Jam layanan perpustakaan hari Senin sampai Kamis pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Jam istirahat 12.00 sampai dengan 13.00. Hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan 16.30. Istirahat 10.30 sampai dengan 13.00. Jam layanan tambahan hari Senin sampai Kamis 16.00 sampai dengan 18.00. Hari Jumat 16.30 sampai dengan 18.30. Koleksi BI Corner hanya dapat dibaca di tempat, tidak untuk dipinjam. Setiap pengunjung dianjurkan menulis data diri sebagai bukti kunjungan ke BI Corner. Sejak meminjam buku, hendaknya melakukan langkah berikut ini. Menelusuri buku yang akan dicari melalui OPAK dengan cara mengetik judul atau kata kunci dari buku yang dicari pada kotak search. Kemudian akan
akan muncul keterangan mengenai posisi buku tersebut di rak. Carilah buku tersebut di rak sesuai petunjuk opak. Bila tidak ditemukan, maka pengguna dapat meminta bantuan petugas. Setelah ditemukan buku yang akan dipinjam, langkah berikutnya adalah meletakkan buku beserta kartu anggota di atas mesin MPS. Ketika menggunakan mesin MPS, biasakan untuk antri dalam meminjam. Tetap jaga jarak antrian agar kartu tidak terdeteksi oleh pengguna lain. Klik tombol meminjam pada layar monitor. Klik cetak untuk mencetak slip peminjaman, maka proses peminjaman telah selesai dilaksanakan. Apabila terdapat gangguan pada sistem, segera untuk menghubungi petugas. Maksimal buku yang boleh dipinjam adalah sebanyak 2 buah. Batas waktu peminjaman adalah 1 pekan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Pengguna hanya boleh menggunakan kartu anggota miliknya sendiri. Pengguna tidak diperkenankan menggunakan kartu anggota milik orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Bila terjadi kehilangan kartu, maka pengguna dapat menghubungi petugas bagian sirkulasi untuk mengajukan permohonan pembuatan kartu yang baru dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Pengguna yang hendak mengembalikan buku, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kembali gunakan mesin MPS, kemudian letakkan buku yang akan dikembalikan beserta kartu anggota di atasnya. Klik tombol mengembalikan pada layar monitor. Klik cetak untuk mencetak slip pengembalian. Maka proses pengembalian telah selesai dilakukan. Apabila terdapat gangguan pada sistem, segera untuk menghubungi petugas. Keterlambatan pengembalian buku dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500 per hari untuk 1 buku. Apabila buku yang dipinjam oleh pengguna hilang, maka yang bersangkutan dikenakan konsekuensi berupa penggantian buku yang sama dengan yang dipinjam atau mengganti dengan koleksi lain yang memiliki judul, topik, dan halaman yang sama. Pengguna dapat menggunakan mesin book drop yang ada di sebelah kanan gerbang perpustakaan apabila perpustakaan dalam keadaan tutup atau libur. Caranya, masukkan satu persatu buku yang hendak dikembalikan. Simpanlah slip sebagai bukti jika terjadi gangguan pada sistem. Pengguna dapat menggunakan sistem opak mobile yang dapat diaplikasikan dari gadget yang dimiliki dengan cara mengklik laman opak.winsgd.ac.id. Kemudian, pengguna sudah dapat melakukan penelusuran koleksi seperti mesin opak yang ada di perpustakaan. Selain itu, melalui opak mobile ini, pengguna dapat mengetahui riwayat peminjaman selama menjadi anggota perpustakaan dengan cara klik login dan memasukkan link. Kemudahan lainnya, pengguna dapat mengetahui tanggal peminjaman dan pengembalian koleksi yang sedang dipinjam dan mengetahui berapa denda yang harus dibayarkan ketika terjadi keterlambatan. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan perpanjangan buku secara online jika tidak memungkinkan untuk datang ke perpustakaan. Koleksi Asia Foundation. Koleksi Asia Foundation dapat dipinjam oleh pengguna dengan cara yang sama seperti peminjaman koleksi sirkulasi lainnya. Koleksi ini hanya dapat dibaca di tempat dan tidak dapat dipinjamkan. Pengguna tidak diperkenankan membawa koleksi ini ke tempat lain selain di lantai 3. Jika pengguna memerlukan informasi dari koleksi tersebut, pengguna dapat menggunakan jasa fotokopi dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan
dan membayar biaya fotokopi sejumlah halaman yang dibutuhkan. Biaya per halaman sebesar Rp500. Proses fotokopi akan dilakukan oleh petugas. Pengguna dapat mengambil hasil fotokopi sesuai waktu yang telah disepakati dengan petugas. Setelah menyimak pemutaran video, saya ingatkan kembali ya kepada para mahasiswa baru, mohon teman-temannya diajak untuk bergabung di link Zoom maupun link YouTube. Acara selanjutnya yaitu pengenalan nama pemateri. Saya akan memperkenalkan nama-nama pemateri. Yang pertama, Sophia Respiawati Esos MAG, Pustakawan Madya di bagian pengolahan. Yang kedua, Abung SHI, Pustakawan Madya di bagian referensi. Yang ketiga, Ilham Nurpauji SIPUS, Pustakawan pertama di bagian otomasi. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pelayanan digital atau online yang akan disampaikan oleh Bu Sophia Respiawati. Langsung digital. Pelayanan offline dulu. Offline dulu. Offline. Yang konvensional sampai. Dirawat aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Opik Taufikur Rahman, kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Sekretaris Dr. Anas Solihadin Salahuddin MAG, dan rekan-rekan pustakawan beserta staf, serta para mahasiswa peserta sosialisasi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan pada hari ini, pagi ini yang cerah ini, untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada peserta sosialisasi, adik-adik, Anda sudah berhasil lolos dalam seleksi masuk pada
masuk perguruan tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimanapun Anda sudah mampu bersaing ya dengan peserta lain sehingga bisa memperoleh atau sekarang dapat kuliah di prodi sesuai dengan prodi yang Anda pilih. Saya ingin menyampaikan juga bahwa kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan adalah untuk memberikan informasi, mengenalkan kepada peserta sosialisasi atau kepada mahasiswa baru mengenai seperti tadi yang diputar dalam video ya, baik itu mengenai tata ruang, kemudian juga ragam pelayanan yang diberikan, kemudian koleksi juga yang tidak terbatas hanya koleksi tercetak, tetapi juga ada koleksi elektronik atau digital, dan hal-hal lain fasilitas yang disediakan oleh Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang pada dasarnya adalah memberikan fasilitas untuk kemudahan dan kelancaran proses belajar mengajar atau proses pembelajaran adik-adik sekalian ketika menempuh atau belajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa di masa pandemi ini perpustakaan belum bisa ya sampai saat ini belum bisa memberikan layanan secara terbuka. Itu yang tadi video kami putar adalah itu pelaksanaan atau kegiatan yang dilakukan, kegiatan layanan yang dilakukan pada era normal ya. Tetapi di masa pandemi ini kami belum bisa memberikan layanan secara terbuka karena berbagai hal pertimbangan yang tentu saja bisa dimaklumi. Saya yakin bisa dimaklumi karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan oleh semua pihak ya, oleh kita bersama. Akan tetapi perpustakaan di era pandemi ini tetap memberikan layanan yang sifatnya elektronik atau layanan digital. Seperti tadi disampaikan, kita juga punya layanan yang bisa diakses melalui website ya. Ada layanan digital library itu di repositorinya ya, yang isinya adalah mengenai lokal content ya. Itu adalah hasil karya dari seluruh akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik itu adalah karya dari mahasiswa tingkat akhir ya yang menyelesaikan studinya yaitu dengan bentuknya skripsi maupun juga pasca sarjana atau juga untuk program doktoral ataupun juga itu hasil karya dosen-dosen atau fungsional tertentu lainnya. Kemudian juga Anda bisa mengakses jurnal ya. Jurnal kami berlangganan 3 PDTBS jurnal yaitu dari IMAREPA, dari EBSCO dan kemudian Cambridge ya. Yang Anda nanti akan mengetahui link apa yang bisa membantu Anda untuk mengakses jurnal tersebut. Di samping itu, kita juga menyediakan memfasilitasi untuk menghubungkan dengan link-link lain ya yang bisa diakses secara gratis, yaitu diantaranya adalah dari Perpustakaan Nasional, kemudian juga dari Kemenag ya, itu bisa Anda akses tanpa harus Anda datang ke perpustakaan, tetapi bisa melalui gadget Anda atau bisa melalui komputer Anda secara online. Kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa rencana ke depan atau dalam waktu dekat ini ya, sesuai dengan regulasi dari pusat atau dari universitas, kami akan mulai menyediakan layanan secara terbuka tetapi terbatas. Kenapa dikatakan terbuka terbatas?
Layanan terbuka karena Anda sudah bisa datang ke perpustakaan untuk mengakses koleksi secara langsung. Bisa mencari gerak ya, buku apa yang dibutuhkan ya. Akan tetapi kenapa ada keterbatasan atau pembatasan? Karena ini mungkin bukan mungkin ya, terkait juga dengan jumlah pengunjung atau pemustaka yang dibatasi. Kemudian juga waktu yang diberikan tidak seleluasa dalam era normal ya. Karena kita bagi dengan beberapa sesi. Karena pembatasan pengunjung itu, jumlah pengunjung itu sehingga kami juga membatasi dalam waktu yang waktu layanan yang diberikan. Nah, itu adalah rencana kami. Mudah-mudahan bisa berjalan secara baik dan lancar dan ada kerjasama dengan pihak mahasiswa ya. Karena apabila terrealisasi itu akan dibuka kalau tidak salah itu adalah pada bulan November pertengahan ya. Untuk perkuliahan juga itu dibatasi hanya untuk semester 1 dan semester 3. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang tidak ada kendala sehingga bisa terrealisasi kegiatan tatap muka yang saat ini mungkin sudah dikangenin gitu ya. Sudah dikangenin apalagi oleh mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Demikian mungkin sebagai prolog untuk kegiatan sosialisasi ini. Selanjutnya ada hotspot yang mungkin juga bisa menambah penjelasan ya, menambah wawasan tentang perpustakaan ini ya, daripada tadi yang diputar video yang telah disimak oleh adik-adik sekalian. Silakan kepada Pak Rija, operator, untuk men-share screen. Iya, itu yang di screen itu, yang di share itu. Oh iya. Mohon maaf ya. Ya, ini adalah fasilitas backdrop ini tersedia di depan atau di gerbang perpustakaan sebelum masuk ke perpustakaan. Backdrop ini adalah mesin pengembalian, di mana mesin ini dibuka 24 jam. Ketika Anda meminjam buku setelah 7 hari atau sudah selesai belum waktunya, atau juga mungkin terlambat melewati batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu 7 hari, Anda boleh mengembalikan buku tersebut ke backdrop ya. Nah, ini pengembalian. Kemudian di sini disediakan sesudah masuk ya, itu ada 2 unit komputer ya untuk mendeteksi kunjungan Anda ya. Anda masuk ke perpustakaan, kemudian itu kartu anggotanya ya, yang sekarang menjadi KTM itu tuh udah otomatis menjadi kartu anggota Anda. Jadi Anda kalau sudah memperoleh kartu tanda mahasiswa atau KTM, otomatis Anda sudah menjadi anggota perpustakaan. Dan ketika memasuki perpustakaan itu harus dibawa. Dan di sini bisa di-scan ya, di-scan. Ya, men-scan kartu anggota sehingga kita punya data statistik berapa jumlah pengunjung setiap hari ya. Kemudian ini ada loker. Anda adik-adik ya bisa memanfaatkan loker ini. Menitipkan barang, tetapi hati-hati itu tidak menitipkan barang berharga ya. Nah, loker ini tersedia untuk memfasilitasi penitipan barang-barang pengunjung atau pemustaka. Tersedia ada 258 loker ya, dan di
sediakan di lantai 1. Selanjutnya, next. Nah, ini Anda bisa melihat yang sebelah kiri atas adalah koleksi skripsi, ya. Itu koleksi skripsi dan di sebelahnya itu ada ruangan referensi, ya. Jadi kalau koleksi skripsi ini sebenarnya termasuk koleksi khusus, di dalamnya tidak hanya skripsi. Kalau skripsi itu adalah hasil tugas akhir dari mahasiswa S1. Nah, yang pasca sarjana juga yang S2 kita menyimpan koleksinya, yaitu berupa tesis. Kemudian yang S3 juga ada beberapa disertasi. Nah, itu Anda bisa memanfaatkannya. Kemudian ada OPAK. Kami menyediakan beberapa unit-unit komputer atau PC, ya, di mana di situ Anda juga bisa mengakses mencari atau menelusur informasi yang dibutuhkan bisa berdasarkan judul, ya, bisa berdasarkan pengarang, bisa juga berdasarkan kata kunci, itu yang paling mudah. Misalkan buku tentang komunikasi, itu untuk fakultas dakwah, ya, komunikasi personal, ya, misalkan, atau dan sebagainya. Bisa Anda klik aja komunikasi. Itu akan muncul semua buku yang berkata kunci komunikasi. Dan selanjutnya seperti itu. Bisa mengenai kata kuncinya. Hukum perdata Islam, bisa hukum aja, ya. Kalau lebih spesifik lagi, hukum perdata, ya, bisa itu. Jadi nanti akan muncul buku-buku atau hasil karya koleksi yang berkata kunci mengenai apa yang kita maksudkan. Selanjutnya. Nah, ini adalah ruang layanan sirkulasi. Di sini ada kiri atas adalah bagian petugas yang melayani, yang memonitoring, ya, jalannya penggunaan MPS, yaitu multipurpose station, untuk keperluan peminjaman buku dan pengembalian buku. Ini yang seperti 2 unit komputer ini adalah MPS. Mesin ini adalah digunakan atau berfungsi untuk meminjam dan mengembalikan buku, ya. Jadi buku seperti tadi ada simulasinya, ya, di video, itu bisa disimpan untuk meminjam. Kemudian juga kartu mahasiswa Anda bawa di-scan, ya, otomatis bukunya juga akan terdeteksi yang akan dipinjam. Begitupun pula dengan pengembalian. Kalau tidak mengembalikan melalui book drop, Anda bisa mengembalikan di sini di layanan sirkulasi, ya. Buku-bukunya juga adalah koleksi buku-buku teks yang bisa Anda pinjam, yaitu dalam jangka waktu 1 minggu atau 7 hari, ya. Sekiranya Anda sudah selesai belum waktunya, Anda bisa mengembalikannya. Baik itu ke book drop ataupun juga ke bagian sirkulasi, ya, lantai 2 ini, bagian sirkulasi ini. Nah, kalau misalkan melebihi waktu atau batas waktu yang sudah ditentukan 7 hari, Anda bisa dikenakan denda, yaitu 1.000 sekarang, ya, per hari. Oh, masih 500. Oh ya, mohon maaf. Jadi seperti tadi diputar dalam video, 500 per buku per hari, ya. Jadi kalau Anda meminjam 2 buah buku, jadi bisa 1.000 per hari. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang kita miliki, ya, di perpustakaan kita, ya. Jadi bukan milik petugas perpustakaan itu, bukan juga milik kepala perpustakaan, tetapi adalah milik kita, milik seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada ruang baca, ya, ruang baca dan ruang diskusi. Ruang baca tentu juga ini disertai dengan koleksinya. Ada koleksi seperti tadi Said Nursi, ada kemudian juga Pojok atau Rahmat Jatnika Corner, itu, ya. Kalau buku Rahmat Jatnika Corner itu adalah buku hibah dari
mantan rektor ya, guru besar. Nah, di situ koleksinya banyak, beliau menghibahkan untuk bisa dimanfaatkan oleh kita, ilmu-ilmu atau buku-buku yang beliau koleksi ya. Kemudian juga ada ruang diskusi ya khusus dengan nanti ada fasilitas komputernya di ruang diskusi ya. Nah, kemudian juga selain itu juga ada apa ya ini, ruang koleksi dari Asia Foundation ya. Itu adalah koleksi berbahasa Inggris sebagai hadiah dari lembaga Asia Foundation. Anda bisa memanfaatkannya yaitu dengan meminjamnya, buku-buku tersebut bisa boleh dipinjamkan ya. Selanjutnya. Nah, ini ada gate detector. Jadi, alhamdulillah kami sudah memiliki gate detector, yaitu pintu otomatis yang mendetek barang bawaan. Ketika Anda mengambil buku dan lupa tidak dipinjam ya, Anda bawa ke bawah. Nah, ini gate detector ini akan bunyi ya. Akan bunyi mengingatkan Anda bahwa buku tersebut belum terdeteksi ke MPS, sehingga Anda akan balik lagi kepada bagian layanan sirkulasi ya. Jadi ini untuk pengamanan. Di samping itu kami juga memiliki perpustakaan kita punya CCTV ya yang akan merekam semua kegiatan yang terjadi di perpustakaan, baik itu kegiatan layanan, peminjaman ya, penitipan tas dan sebagainya itu ada terekam oleh CCTV, sehingga ini untuk lebih sifatnya lebih memberikan keamanan ya, sehingga juga sekaligus kenyamanan. Ketika barang dititipkan ya, itu akan terdetek ya, kita mengambil barang kembali, tidak ada orang lain yang menintervensi ya barang-barang kita gitu. Ya, demikian juga untuk perpustakaan ya, barang-barang perpustakaan dengan adanya CCTV ini akan meningkatkan segi pengamanan ya, baik itu untuk pemustaka maupun juga untuk pihak perpustakaan. Lanjut. Bookdrop ya, tadi udah, yang tadi backdrop ya. Aduh, mohon maaf nih. Ini bisa nggak? Tadi mungkin banyak yang tertawa ya. Saya lihat ini ada kesalahan nih. Dikira tadi tuh bookdrop ya, backdrop yang tadi tuh. Backdrop yaitu adalah di situ tuh ada apa? Tadi kembali ya ke sana ke backdrop tadi. Itu ada petugas security ya, yang biasa standby itu ada 2 orang. Di sana petugas itu bisa memberikan informasi umum kepada Anda sebagai pemustaka. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ya. Apabila security tidak bisa memberikan keterangan atau informasi, nanti akan dibantu oleh petugas. Nah, kalau ini bookdrop ya, tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ini ada tersedia akses internet ya. Kita memiliki internet yang bisa dimanfaatkan oleh semua pengunjung atau pemustaka yang datang ke perpustakaan. Sehingga di samping Anda bisa memanfaatkan perpustakaan ya, atau kekayaan koleksi perpustakaan, terutama khususnya yang sifatnya elektronik atau digital, itu juga Anda bisa manfaatkan untuk keperluan pribadi, boleh ya. Ada internet di perpustakaan, bukan keperluan milik pribadi. Ini akan mengirim email gitu ya. Akan mengirim email dari perpustakaan. Ini kuotanya sudah habis. Nah, silakan Anda gunakan ya. Nanti Anda bisa hubungi passwordnya apa ya yang digunakan oleh perpustakaan. Nah, ini tadi udah saya sampaikan ya, ada
jurnal elektronik yang dilanggan oleh perpustakaan. Di sini ada bannernya, ada Cambridge, kemudian juga ada Imarepa, kemudian ada EBSCO, ya. Silakan Anda melihat judul artikel yang mungkin bisa membantu Anda dalam penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, ya. Nah, di samping itu saya tadi sampaikan bahwa ada link-link lain gitu yang bisa Anda akses, ya. Link dari Perpustakaan Nasional itu, ya. Sudah cukup lengkap itu. Kalau bisa memanfaatkan dengan baik, itu akan memperkaya, ya, rujukan Anda dalam penyelesaian tugas, ya, tugas mata kuliah. Kemudian juga ada Kemendag, mungkin lebih banyak tentang keagamaan, ya, dari Kemendag linknya, ya. Itu bisa Anda akses, ya, walaupun misalkan sekarang belum dibuka ini belum ada layanan secara terbuka gitu, ya, sehingga yang tatap muka, tetapi Anda bisa mengaksesnya. Kemudian ini etika di perpustakaan, ya. Mohon, ya, kepada pemustaka untuk berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong, jaket dan sandal. Nah, kalau memakai jaket itu harus disimpan di penitipan. Kaos oblong kita tidak menerima, juga memakai sandal. Kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana mengisi daftar pengunjung. Itu ada suatu keharusan, ya, regulasi yang sudah mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh perpustakaan. Yang ketiga, tidak diperkenankan membawa buku, tas, map, dan sejenisnya, serta membawa jaket ke ruang perpustakaan. Itu tadi, ya, dititipkan ke dalam loker yang telah kami sediakan. Poin keempat yaitu tidak diperkenankan menyimpan uang, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya dalam perlengkapan barang yang dititipkan. Ya, jadi barang-barang berharga itu mohon dibawa, ya, seperti dompet, kemudian laptop, boleh, ya, dengan izin dulu terlebih dahulu kalau laptop. Kemudian menjaga kerapihan bahan pustaka, kebersihan, keamanan, dan ketenangan belajar. Nah, di sini kerapihan bahan pustaka. Nah, ketika mencari buku, ya, apabila sudah diadakan layanan terbuka, mohon, ya, tidak menyimpannya lagi. Misalkan tadi di opak ada petunjuk bahwa buku yang kita cari ada di rak 2X1, misalkan tentang tafsir, ya. Mata kuliah umum biasanya ada tafsir, ya, pengantar tafsir atau apa sebagainya judulnya mata kuliah itu, ya. Nah, kita ketika buku itu tidak jadi untuk dipinjam, disimpan aja di rak lain, misalkan di kelas 150, kelas psikologi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Lebih baik apabila tidak menyimpannya di rak semula, simpan di tempat khusus, ada troli, ya. Nanti disortir oleh petugas sesuai dengan nomor kelasnya. Nah, itu salah satu menjaga kerapihan buku. Kemudian juga kebersihan, ya. Tentu saja masuk ke perpustakaan tidak membawa bala-bala, ya. Tidak membawa gehu, ya, sehingga minyaknya itu aduh sulit sekali nanti bisa dibersihkan, ya, itu akan lengket ke buku, ya, ke koleksi-koleksi fisik yang Anda gunakan atau yang Anda manfaatkan. Kemudian walaupun diskusi itu juga harus tetap menjaga ketenangan, ya. Jadi terkendali, ya. Pembicaraan, diskusi, suara terutama, ya, itu harus terkendali kondisinya kalau di perpustakaan, ya. Itu untuk kepentingan bersama, menjaga kenyamanan dan ketenangan. Kemudian yang keenam adalah tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman, yaitu tadi, ya, udah saya bahas, ya. Dan merokok, merokok itu apalagi kalau ruangan itu ber-AC, ya. Seperti di ruangan Rahmat Jatnika Corner, ya, itu ada AC, ya, itu tidak boleh sama sekali itu. Masuk ke perpustakaan itu sambil merokok.
yang selain tidak sopan ya, kemudian juga itu akan mencemari. Selain mencemari juga akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena koleksi buku itu sangat rentan terhadap api ya, yaitu terhadap api. Bagaimanapun dalam rokok itu kalau sedang itu pasti ada apinya ya. Kemudian memperlihatkan kepada petugas barang atau buku yang dibawa pada saat masuk dan keluar perpustakaan. Itu tadi kepada security atau bagian keamanan. Demikian mungkin ya Pak. Sudah. Demikian mungkin penjelasan ya beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuka, bisa menuliskannya atau menyampaikannya melalui chat. Selanjutnya waktu saya persilahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sophia Respiawati atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para mahasiswa silakan, kepada yang mau bertanya bisa melalui menu chat atau bisa bertanya langsung. Silakan kepada para mahasiswa yang mau bertanya, dibuka kameranya dan silakan langsung bertanya. Itu ada chatnya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu ada yang bertanya? Ada di chat. Oh iya. Saya akan bacakan pertanyaan dari Syahril Ramdhani. Izin bertanya, apakah sebagai mahasiswa UIN Bandung mendapat domain email kampus? Kalau iya, kapan ya Bu? Akan dijawab oleh Ibu Sophia Respiawati. Pak Ilham, silakan. Ya, mangga. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya di sini Ilham Nurfauzi, Pustakaan Pertama UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk menjawab pertanyaan dari Ade Syahril Ramdhani ya. Ada pertanyaan itu, izin bertanya apakah sebagai mahasiswa UIN Bandung dapat domain email kampus? Kalau iya, kapan? Nah, jawabannya adalah untuk kawan-kawan mahasiswa baru itu bisa mendapatkan email berdomain student ya. Student jadi student.uinsgd.ac.id itu di belakangnya gitu kan untuk email. Untuk pengajuannya sendiri itu bisa langsung ke pusat data ya, pusat data kita lembaganya di sini namanya PT IPD. Itu nanti ada petugasnya. Nanti bisa saya share juga, bantu share mungkin untuk website PT IPD-nya gitu kan. Nanti bisa kontak kepada bagian PT IPD. Jadi jawabannya bisa. Nanti ada khusus email untuk student, untuk mahasiswa itu belakangnya @student.uinsgd.ac.id seperti itu. Iya, restart aku non. Terima kasih kepada Bapak Ilham atas jawabannya. Selanjutnya ini ada yang bertanya dari Muhammad Rizki. Izin bertanya Bu, untuk mahasiswa baru kapan ya memiliki kartu anggota perpustakaan? Akan dijawab oleh Bapak Abung. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk adik-adik mahasiswa, nanti untuk mendapatkan kartu mahasiswa, nanti mungkin setelah open
Nanti kalau udah tatap muka itu bisa diminta di bagian akademik atau kemahasiswaan. Jadi kartunya itu menyatu, kartu mahasiswa berikut dengan kartu perpustakaan. Jadi bisa untuk meminjam buku gitu ke perpustakaan. Itulah yang harus dimengerti, bahwa kartu perpus itu, kartu mahasiswa itu menyatu dengan kartu perpustakaan. Nanti setelah open, adik-adik bisa menghubungi akademik kemahasiswaan. Itulah, mohon dimengerti. Ya, terima kasih kepada Pak Abung atas jawabannya. Saya persilakan kepada pemateri lain, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Sudah cukup, Bu Is. Ya. Karena nggak ada lagi yang bertanya ya, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi pelayanan digital atau online yang akan dipaparkan oleh Pak Ilham Nurpauji, SIPUS. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis Nia Kurniawati SAG atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Khususnya kami dari Pusat Perpustakaan, insya Allah akan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran adik-adik sebagai mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang layanan digital yang ada di Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Sophia Respiawati MAG, itu tentang fasilitas-fasilitas yang offline ya, gitu ya, yang bisa nanti mungkin kalian akses jika perkuliahannya offline sudah dapat dilaksanakan. Yang kabarnya seperti yang tadi juga disampaikan, insya Allah mungkin pertengahan bulan November depan, gitu kan, kita akan mulai perkuliahan itu khusus untuk mahasiswa baru, terutama semester 3 dan juga semester 1 yang sekarang. Begitu juga dengan pusat perpustakaan yang insya Allah juga akan membuka layanan, akan tetapi dalam berbentuk terbatas pula. Jadi nanti akan ada sesi-sesi layanan yang terbatas, setiap pengunjungnya dibatasi, ada kuotanya gitu kan. Itu mohon dimaklumi karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan PPKM wilayah Jawa dan Bali. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk share screen. Ya. Mohon konfirmasinya ada tampil? Ada ya? Ada ya. Pak. Ya, terima kasih. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai website perpustakaan. Gitu kan. Jadi informasi mengenai perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini hampir semua terkandung di dalam website ini. Yang pertama, kalian itu mengakses website dengan URL lib.uinsgd.ac.id. Gitu kan. Di sini di tampilan pertama di home-nya kalian akan disuguhkan dengan welcome to Smart Library. Insya Allah dalam layanan yang kita sampaikan, kita mengambil tema Smart Library. Smart Library di sini, jadi kita mengedepankan teknologi-teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini ya, kemajuan saat ini gitu kan. Dari mulai cara peminjamannya, cara pengembalian, gitu kan, koleksi-koleksi, insya Allah kita disesuaikan dengan digital. Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini, pada saat layanan offline kita tutup, nah, jadi ujung tombak layanan kita adalah pada layanan digital ini. Oke. Selanjutnya saya jelaskan menu-menu apa saja yang ada di website gitu kan. Selain beranda,
atau home, kita ada juga profile perpustakaan, gitu kan. Ini kita di sini ada terdapat menu dari sambutan Pak Rektor, sambutan Kepala Perpustakaan, ada profile, visi dan misi, gitu kan. Juga kita bisa melihat struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi pusat perpustakaan, gitu kan. Dari mulai kepala, sekretaris, kepala-kepala bagian dan juga anggotanya. Nah, untuk anggota dapat di staf perpustakaan. Di sini. Oke, ya. Selanjutnya, setelah itu di profile itu lebih ke SDM ya, SDM dan juga visi misi dan program. Ada layanan dan juga fasilitas yang ada di perpustakaan yang tadi alhamdulillah sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ibu Sofia Respiawati. Gitu. Di sini kita dapat mengakses menu-menu mulai dari baca di tempat, nah, dilengkapi dengan gambaran fasilitas yang mungkin nanti bisa berkunjung langsung ya. Gitu kan. Untuk sekarang bagi yang masih belum bisa berkunjung karena masih belum dibuka layanan, dapat mengakses di situs perpustakaan, website, kemudian di menu layanan dan fasilitas. Itu ada berbagai macam. Baca di tempat, sirkulasi, gitu kan. Seperti itu. Dan juga ada ruang-ruang multimedia. Kita juga menyediakan ruang multimedia yang nantinya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses layanan-layanan digital kita, gitu kan. Selain itu juga untuk dapat dipergunakan untuk keperluan seperti diskusi, ruang diskusi, baik itu untuk dosen ataupun mahasiswa. Gitu kan. Selain itu kita juga ada ruang seminar dan conference yang bertempat di lantai 1 dan juga lantai 4. Kita punya 2 tempat. Oke, selanjutnya fasilitas nanti bisa diakses ya. Selanjutnya ada menu berita dan juga pengumuman. Termasuk kegiatan sosialisasi ini, salah satunya kita posting juga di website ini. Oke, kita klik, coba klik. Nah, bagi adik-adik yang kebetulan teman-temannya belum dapat mengikuti pada sesi ini, bisa diinformasikan bahwa kita akan mengadakan 10 sesi sosialisasi. Kita baru hari ini menyampai yang ketiga, gitu kan, untuk lebih diajak lagi, gitu kan. Terus kemudian bagi yang ingin mengikuti lagi, kita terbuka selama kuota per sesinya itu 300 belum terpenuhi. Dan juga dapat mengikuti via YouTube, live streaming YouTube yang linknya tersedia. Nah, selanjutnya kita di menu website ini ada, nah ini yang mungkin sebagai apa ya, bagi adik-adik itu sebagai senjata istilahnya ya gitu, senjata. Kenapa dibilang senjata? Itu sangat penting perannya untuk membantu kegiatan pembelajaran di universitas gitu kan. Berbeda mungkin dengan waktu di sekolah menengah tingkat atas, SMA atau SMK gitu kan, yang mungkin lebih banyak tugas itu dari buku atau apa. Nah, kita di sini untuk tingkat mahasiswa kita bisa lebih memanfaatkan jurnal gitu kan. Jurnal. Yang pertama di sini kita ada digital library. Nah, digital library ini adalah koleksi khusus dari keluaran karya-karya sivitas akademik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mulai dari mahasiswa, tugas akhirnya seperti tesis, skripsi, disertasi, gitu kan, juga karya-karya dosen dan juga artikel seperti itu. Nah, bisa diakses di digilib.uinsgd.ac.id. Sini alamatnya ya. Nah, kalau kalian langsung di website tadi, bisa diklik di sini juga. Kalau tidak mau mengetik, nah diklik akan langsung menuju ke Digilib ini. Gitu kan. Nah, di sini bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya, nah di sini kita bisa search langsung koleksi apa yang kita mau cari di sini, gitu kan, di menu search yang ada di samping kanan atas, gitu kan. Kemudian kita bisa juga di browse berdasarkan tahun, subjek, divisi itu mungkin lebih ke fakultas dan juga jurusan dan prodi yang disesuaikan. Kemudian bisa juga by autornya, pengarangnya, gitu kan. Kita coba di tahun ya. Kita klik di tahun. Nah, di sini ada tahun dan juga jumlah karyanya, jumlah karya dan juga item
yang tersedia di keluaran tahun 2021 kita sudah mempunyai sampai saat ini 2.667 gitu kan. Berikutnya dengan tahun 2020 kita ada sekitar 3.687 gitu kan. Nah, ini ada jumlah koleksi berdasarkan tahun. Bisa juga berdasarkan subjek. Nah, subjek di sini bisa dipilih sesuai dengan bidang keilmuan atau informasi yang diperlukan. Kemudian kalau di divisi berdasarkan fakultas dan jurusan yang sesuai yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Selanjutnya kita ke ada menu statistik juga. Nah, ini untuk informasi bahwa kita sudah mencapai seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan, kita sudah mencapai 9 juta, hampir 10 juta download untuk item-item yang ada di Jilid kita ini. Nah, untuk dapat mengakses secara full koleksi-koleksi yang ada di Jilid ini, itu harus mempunyai akun. Akun. Jadi jika tidak mempunyai akun, kalian dibatasi, misalnya kalian mencari referensi skripsi nih, materi deskripsi, kita klik salah satu, nah itu kalian hanya bisa mengakses sampai bab 1 saja, sampai bab 1 gitu kan. Nah, untuk mengakses bab 2 dari mulai isi, biasanya isi, metode, sampai ke penutup dan juga daftar pustaka, itu kalian harus mempunyai akun di Jilid gitu kan, akun di Jilid. Nah, yang informasinya adalah akun di Jilid ini tidak bisa untuk sementara ini tidak bisa dibuat oleh masing-masing mahasiswa sendiri, tetapi harus melalui admin di Jilid ini gitu. Nanti kontaknya bisa kami share gitu kan. Untuk adik-adik yang mau mencoba sih mulai searching gitu kan, informasi apa yang diperlukan dan dibutuhkan di Jilid ini. Seperti itu. Nah, itu untuk di Jilid. Kemudian kita kembali ke website. Nah, selain di Jilid, di bawah kita ada jurnal-jurnal UIN SGD Bandung ini adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh fakultas dan jurusan yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini. Jadi ketika kalian klik di menu ini, kalian akan langsung menuju halaman yang diperlukan istilahnya. Terus kita juga menyediakan 3 database. Kita sudah berlangganan 3 database jurnal dan e-book gitu kan, yang sudah kita fasilitasi untuk digunakan oleh sivitas akademik, bukan hanya para mahasiswa, para dosen juga gitu kan. Yang pertama kita ada EBSCO. Kita klik. Nah, ini EBSCO gitu kan. Ketika masuk bisa dipilih database apa yang ingin digunakan gitu kan. Ada Arab World Research Source dan juga ada Library Information Science and Technology Abstract gitu kan. Nah, di sini bisa juga secara pencarian langsung gitu kan. Jadi sekedar informasi, kita kembali dulu ke website. Untuk mengakses 3 database ini, jika menggunakan jaringan yang ada di lingkungan kampus, terutama kampus 1 dan kampus 2, itu bisa langsung login, tanpa login gitu kan mengaksesnya. Nah, jika kalian di rumah gitu kan ingin mengakses ini EBSCO, Cambridge, di Marepa, kalian dapat, nah ini saya share akunnya, kalian dapat menggunakan akun. Ini untuk Cambridge, ada ID-nya itu, username-nya itu perpustakaan10@uinsgd.ac.id dan passwordnya itu perpus 2020 gitu kan, P-nya besar ya gitu kan. Nah, untuk EBSCO sendiri ID-nya itu uinsgd, kemudian passwordnya library_21, hanya diganti dengan angka 4 ya, yang variatif. Kemudian ada Imarepa, ID-nya uinsgd, besar semua, kapital, strip, Marepa. Kemudian untuk passwordnya sendiri adalah Marepa 2021 seperti itu ya. Nah, itu informasi yang dapat saya sampaikan untuk database di jurnal dan e-book yang kita langgan. Selain yang berlangganan gitu, yang berbayar, kita juga menyediakan link-link resource gitu kan, resources yang bersifat gratis, terbuka untuk umum gitu kan. Jadi tanpa mempunyai akun gitu kan, tanpa harus login atau apapun, bisa diakses oleh siapa saja gitu kan. Tapi ada beberapa mungkin yang harus mendaftar sebagai anggota seperti e-resources Perpustakaan Nasional,
Nah, ini resources yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia gitu kan. Nah, bisa di sini daftar sebagai anggota nanti dengan syarat-syarat yang selanjutnya gitu kan. Saya di sini tidak menjelaskan gitu kan. Saya akan jelaskan tentang sumber-sumbernya saja ya gitu kan. Kemudian untuk selanjutnya ada Moraref. Nah, Moraref ini adalah under construction ya, berarti sedang dibangun kembali. Jurnal-jurnal dan juga e-book yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang berada di naungan Kementerian Agama, gitu kan. Kementerian Agama juga menyediakan rujukan-rujukan, koleksi-koleksi reference, gitu kan, penunjang untuk pembelajaran bagi mahasiswa di Moraref, ya. Jadi supaya adik-adik nanti tidak kesulitan, tinggal masuk aja ke website Perpus. Di bawah ada digital resource dan juga ada menu di sini. Masih banyak nih. Ada directory open access book itu untuk e-book yang gratis gitu. Directory open access jurnal gitu itu untuk jurnal yang gratis gitu. Nah, selanjutnya ada di website itu kita menyediakan link lembaga internal nih bagi yang belum tahu, misal link resmi untuk fakultasnya kita sediakan di sini, termasuk website UIN. Ini yang ofisialnya gitu kan. Kemudian dari Fakultas Usuluddin, Tarbiyah, Syariah, selanjutnya dan juga sampai ke pasca sarjana kita sediakan linknya di website perpustakaan. Dan kemudian selain itu kita juga perpustakaan saling mengadakan kerjasama antar perpustakaan ya. Jadi tidak hanya lingkungannya di lembaga internal, kita juga bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan di luar Bandung gitu kan, bahkan di luar Jawa Barat, bahkan juga ada yang di luar pulau gitu, khususnya se-Indonesia. Nah, di sini kita contohnya ada repositori IAIN Salatiga, repositori UN Bengkulu gitu kan, dan selanjutnya gitu kan. Juga dengan perpustakaan-perpustakaan yang di bawah pemerintah seperti di Sarpus Kabupaten Bandung, Dispusipda Jawa Barat gitu kan, dan terutama perpustakaan nasional ya. Nah, selanjutnya ada link kerjasama, kalau ini lembaga-lembaga internal yang ada masih dalam lingkungan UIN Sunan Jati Bandung. Dan yang terakhir di sini kita mempunyai menu media sosial. Nah, jadi sebagai sarana komunikasi kita perpustakaan UIN Sunan Jati Bandung dengan pustakawan gitu ya, pemustaka gitu kan, untuk lebih mendekatkan gitu ya. Dan juga ada nantinya komunikasi dua arah. Kita sudah aktif di media sosial, ada 3 media sosial gitu kan, dari mulai Twitter, Facebook dan juga Instagram gitu. Terutama mungkin yang saat ini ramai gitu kan, yang paling ramai adalah Instagram ya. Kita sudah ada di sini, kalian bisa klik aja di atau pencarian gitu kan di @perpuswinbdg gitu kan ya. Adik-adik juga bisa memberitahukan kepada teman-temannya gitu kan untuk follow akun IG gitu kan, di Twitter dan juga di grup Facebook gitu kan, untuk mendapat informasi yang up to date mengenai pusat perpustakaan. Dan juga bila ingin ada komunikasi, kalian bisa DM melalui media sosial ini. Nah, itu untuk website perpustakaan. Yang paling bawah itu informasi tentang lokasi, alamat, dan juga kunjungan. Kita bisa melihat statistik kunjungan ke perpustakaan kita itu secara online. Di sini nih ada kemarin berapa, gitu, total keseluruhan berapa, dan juga hari ini juga berapa. Bahkan sampai yang online bisa dilihat. Gitu. Nah, selanjutnya, ini saya akan menjelaskan salah satu fasilitas online di perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu ada yang namanya OPAK ya, OPAK atau disebut OPEC juga bisa gitu kan, Online Public Access Catalog gitu kan. Jadi ini adalah katalog yang bisa diakses secara online, di mana berisi tentang koleksi-koleksi tercetak gitu kan, yang non digital gitu kan. Pencariannya bisa melalui OPAK ini. Jadi bila nanti adik-adik pas dibuka layanan terbukanya gitu, bisa datang langsung ke perpustakaan mau mencari buku tercetak. Nah, sebelum datang ke perpustakaan, adik-adik bisa membukanya di sini opak.uinsgd.ac.id. Nah, di sini tampilannya mirip seperti
searching di Google gitu kan. Jadi searching di Google, jadi insya Allah mudah dan juga sudah terbiasa dilakukan gitu kan, seperti itu. Nah, kita coba mungkin mencari syariah atau sejarah aja ya, coba sejarah. Nah, jadi kalian tinggal ketikkan kata kunci di pencarian ini, bisa langsung klik enter atau ikon pencarian ini. Nah, nanti akan muncul daftar koleksi apa saja yang ada di pusat perpustakaan yang tercetak khususnya ya. Jadi untuk yang cetak tebal biru ini adalah judul koleksinya. Nah, di sini ada buku Sejarah Sosial Umat Islam. Ini adalah judul koleksinya. Kemudian untuk yang kedua itu ada lokasi buku. Lokasi buku di gedung perpustakaan yang tepatnya kita ada di lantai 2 dan juga lantai 3. Nah, ini contohnya ada di lantai 2, ada di rak 2X9 dan juga ada label bukunya gitu kan. Jadi kita sudah mempermudah bagaimana cara pencarian. Jadi nanti adik-adik tinggal menelusur aja ke rak 29 yang ada di lantai 2, lalu cari labelnya 2X9 LAP S untuk buku sosial ini ya, sejarah sosial umat gitu kan. Selanjutnya ada informasi siapa pengarangnya, subjudulnya, dan juga daerah impresum, yaitu daerah terbitan, siapa penerbitnya, tahun terbitnya, dan juga daerah terbitnya. Selain itu ada juga jumlah ketersediaan koleksi. Nah, seperti yang saya contohkan di koleksi ini tersedia 4 dari total 4 eksemplar yang dapat dipinjam. Gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa diklik pas bagian judul, kita klik sejarah. Nah, itu akan muncul menu identitas buku yang lebih lengkap lagi, gitu kan. Selain dari lokasinya tadi yang ada, di sini juga ada yang berwarna hijau ya, kita warna hijau. Ada ISBN-nya, gitu kan. Bukunya itu berapa halaman, gitu kan. Besarnya berapa senti dan sebagainya. Juga yang paling penting adalah ketersediaan eksemplarnya. Jadi di sini jika adik-adik mencari buku sejarah sosial umat Islam ini, gitu kan, dapat dilihat di bagian ini ya, yang saya tunjukkan, ada status buku rusak dan juga ada yang tersedia. Nah, jadi nanti kalau rusak ini berarti sedang dalam perbaikan, perawatan oleh pihak perpustakaan. Kemudian nanti adik-adik dapat mencari statusnya itu yang tersedia, gitu kan, seperti itu. Ya. Oke, ini untuk opak ya, kita kembali. Nah, selain untuk pencarian koleksi yang ada di pusat perpustakaan, opak sendiri adalah berfungsinya untuk sebagai pengecekan ya. Nah, kita kembali lagi. Ada menu login di samping kanan atas, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengetahui riwayat peminjaman kita, riwayat pencarian kita, gitu kan. Terus misalnya ada buku yang masih belum dikembalikan, gitu, buku yang telat, buku yang denda, gitu kan. Nah, di sini juga bisa memperpanjang secara online, gitu kan. Itu muncul H-2 dan batasnya sih hanya bisa diperpanjang online hanya 1 kali kita batasi, gitu kan. Seperti itu. Karena koleksi-koleksi sirkulasi ini kita batasi dalam 2 kali peminjaman untuk 1 anggotanya, karena mungkin kita harus share informasi juga kan. Barangkali koleksi yang kita miliki itu terbatas, ingin dipinjam dibaca oleh banyak mahasiswa gitu kan. Jadi kita batasi untuk perpanjangan hanya 1 kali gitu. Nah, di sini kalian bisa login dengan akunnya itu dengan NIM, nomor induk mahasiswa gitu kan. Nah, untuk informasi untuk angkatan yang baru untuk saat ini masih belum dapat mengakses menu ini sebetulnya ya, gitu kan, karena kartu mahasiswa seperti yang tadi oleh Pak Abung bilang itu nanti akan ada informasi dari akademik, gitu kan, karena kartu anggota perpustakaan itu bersatu dengan kartu tanda mahasiswa, gitu kan. Kita ambil saja secara random mungkin ya, di sini 115 mungkin ya, 108. Oke. Nah, untuk password WiFi ya kita bisa di skip aja, gitu kan. Kita bisa skip aja dulu, kita bisa langsung login.
Nah, di sini ada informasi daftar koleksi apa saja yang sudah dipinjam gitu kan, dan juga ada sudah dikembalikan gitu kan. Nah, kalau belum dikembalikan nanti di sini bertuliskan merah gitu kan, belum dikembalikan. Juga ada informasi denda. Jadi kalian sebetulnya bisa mengontrol gitu kan, bisa mengontrol apakah saya punya pinjaman nih yang belum dikembalikan, apakah saya punya dendaan nih gitu kan. Jadi ini juga sebagai salah satu alat kontrol. Jadi bagi nanti misal kalian sudah mencapai tingkat akhir gitu kan, tingkat akhir mau lulus, salah satu syarat untuk mengambil ijazah, ikut wisuda dan juga kelulusan itu kan tidak mempunyai pinjaman di perpustakaan. Seperti itu. Jadi ini juga untuk mengontrol bisa gitu kan. Jadi sebetulnya untuk adik-adik sudah kita buat semudah mungkin gitu kan, untuk kita fasilitasi juga materi-materi dan juga bahan-bahan perpustakaan yang dapat menunjang pembelajaran seperti itu. Ya. Oke, bisa kita download. Oke. Ya, itu mungkin materi dari saya. Kita sudah menjelaskan, mohon maaf mungkin apabila masih dalam penyampaiannya banyak kekurangan. Jadi kita tadi sudah ada gambaran tentang website perpustakaan, untuk OPAK, katalog online perpustakaan, dan juga untuk digital library, Digilib, pusat perpustakaan. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Isnia Kurniawati sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilham Nur Fauzi atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab materi 2. Silakan kepada para mahasiswa yang mau bertanya, bisa nulis di menu chat atau bertanya langsung. Dan saya ingatkan ya, untuk para mahasiswa mengisi link presensi yang udah di-share di menu chat. Ini sekarang ada yang bertanya dari Deandra Putri. Assalamualaikum, izin bertanya. Sekarang kan masih kuliah online. Kalau mahasiswa ingin mencari referensi berupa e-book seperti yang IPUSNAS, bisa mencari di mana ya? Terima kasih. Akan dijawab oleh Bapak Ilham. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Deandra Putri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sekarang kan masih kuliah online. Kalau mahasiswa ingin mencari referensi berupa e-book seperti IPUSNAS, bisa mencari di mana ya? Terima kasih. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, oke, bisa saya share screen kembali mungkin ya, kita jelaskan ulang. Nah, kalau tadi adik itu menyebutkannya IPUSNAS, berarti seperti aplikasi yang ada di Play Store dan Google Play seperti ya. Nah, untuk saat ini untuk berjenis aplikasi seperti itu perpustakaan masih belum memiliki. Nah, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, perpustakaan adik-adik dapat mengakses website perpustakaan, gitu kan. Kita scroll ke bawah, nah itu ada menu digital resource. Nah ini fungsinya sama seperti IPUSNAS yang ada bilang tadi, gitu kan, seperti itu. Kita sudah menyediakan langganan 3 database di sini. Ada EBSCO, kita coba klik. Nah EBSCO ini, jadi adik-adik bisa mendownload baik itu e-book seperti yang disebutkan tadi, bisa juga jurnal, bisa juga mencari pencarian lanjut di sini, gitu kan. Nah, ini pencarian di sini. Nah, di sini. Jadi kita tinggal masukkan kata kuncinya di sini, kemudian history misalnya, history. Oke, kita search. Nah, akan muncul koleksi-koleksi apa saja. Jadi kalian tinggal browsing, mencari informasi apa yang paling relevan dengan kebutuhan kalian, gitu. Nah, selanjutnya kita kembali ke website.
Tadi kita di EBSCO. Kita selanjutnya ada di Cambridge. Nah, ini sama. Jadi kalian tinggal memasukkan kata kunci. Sama juga kita coba history ya untuk sejarah. Nah, sama muncul ini. Nah, nanti bisa di-download. Bisa di-download. Begitu juga dengan Imarepa. Nah, Imarepa. Nah, untuk Imarepa ini kita sebetulnya jurnal yang dikhususkan untuk keagamaan Islamik gitu kan. Di sini ada Islamik dan juga Arabik. Itu bahasa defaultnya bahasa Arab gitu kan, bahasa Arab. Tapi kita bisa menggunakan plugin bantuan ya gitu kan. Bagian mungkin di sini keterampilan bahasa Arabnya memerlukan bantuan, kita bisa menggunakan translate ya. Kita translate aja di page, itu nanti otomatis kita bisa pilih bahasanya mau ke Indonesia mau ke Inggris gitu kan, seperti itu fasilitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jawaban dari Ade Deandra tadi ya. Maaf kalau salah. Jadi, nah, berarti sumbernya bahasa asing semua ya Pak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa memanfaatkan fasilitas saat ini sudah banyak ya. Salah satunya Google Translate untuk membantu dalam mungkin kendala bahasa. Kita masih dalam proses pembelajaran. Kita dapat translate website walaupun tampilannya bahasa Arab gitu kan, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan sebagainya, kita bisa translate ke bahasa Indonesia untuk membantu mempermudah pencarian yang kita cari butuhkan. Sekian, Luis. Mudah-mudahan jawabannya bisa dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih kepada Bapak Ilham atas jawabannya. Selanjutnya ini ada yang bertanya dari Muhammad. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Bu, apakah untuk kegiatan Zoom ini ada absen? Terima kasih. Untuk absen udah di-share ya di menu chat, ini ada linknya. Izin menambahkan Bu, Ya, mangga. untuk mengenai yang tadi e-book berbahasa Indonesia, sebetulnya di Digilib juga ada beberapa karya dosen yang bisa dimanfaatkan sama adik-adik semua. Untuk IPUSNAS juga itu kan adalah platform dari Perpustakaan Nasional. Sebetulnya bisa teman-teman download di Play Store atau menggunakan website IPUSNAS. Nanti buat akunnya menggunakan nomor NIK, menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi semua karena sudah punya KTP, sudah mahasiswa, jadi bisa melakukan pendaftaran akun untuk IPUSNAS-nya. Namun koleksinya ya terbatas mungkin ya karena di Perpustakaan Nasional. Nah, untuk penggunaan Digilibnya untuk pencarian bukunya, saya beritahu caranya. Jadi masuk ke digilib.unsgd.ac.id. Ini ada kolom search di sudut kanan, diklik, lalu kemudian klik yang advanced search. Nah, nanti ini kita scroll ke bawah. Ada item type. Jadi kalau teman-teman butuh buku, bisa checklist item type-nya di book atau book section. Ini karya-karya ilmiah berupa buku hasil pemikiran dari dosen-dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan sudah semua ya masuk ke Digilib. Jadi tinggal klik search. Nah, ini sudah muncul semua karya-karya dosen kita. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga ini selain yang tadi IPUSNAS. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nopela untuk menambahkan. Ini ada yang minta lagi link absensi. Ya, silakan untuk mengisi presensi yang di-share oleh petugas ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video testimoni akreditasi perpustakaan. Mari kita simak bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, mengucapkan selamat kepada Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung atas torehan prestasi akreditasi yang menjadikan Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai rujukan nasional. Pada masa yang akan datang, kami berharap Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi Smart Library yang unggul sebagai pusat informasi tingkat dunia dengan kekhususan pusat studi Islam di Tanah Sunda yang diharapkan mampu meningkatkan sikap moderasi beragama yang lebih baik. Perpustakaan perguruan tinggi Islam bukan sekedar pusat dokumentasi, literasi, dan informasi, tetapi juga pusat riset dan transfer of knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung bersyukur atas telah terakreditasi A perpustakaan. Mudah-mudahan dengan akreditasi yang diraih, layanan kami kepada masyarakat, khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semakin maksimal dan masyarakat juga semakin mudah untuk mendapatkan layanan perpustakaan yang representatif. Terlebih perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga perpustakaan di luar negeri. Mudah-mudahan kemajuan ini dibarengi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa menjadi negara yang kuat literasinya. Bagi satu perguruan tinggi, keberadaan perpustakaan merupakan sesuatu yang sangat penting karena kualitas perpustakaan akan menentukan kualitas pendidikan, kualitas pengetahuan dari sivitas akademik. Oleh karena itu, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki kualitas perpustakaan setiap saat, setiap tahun, dan siap untuk mensukseskan visi perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Smart Library 2025 yang unggul dan kompetitif di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami atas nama pimpinan juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan perpustakaan yang alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan nilai akreditasi A dari perpustakaan nasional, dan kita berharap mudah-mudahan setelah dilakukan visitasi ulang pada tahun ini, mudah-mudahan perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung bisa mempertahankan kualitas akreditasi A. Selamat, mudah-mudahan perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung senantiasa jaya dan senantiasa menjadi destinasi dari masyarakat Jawa Barat. Merasa senang sekali atas proses akreditasi perpustakaan karena ini merupakan sebuah proses pengendalian mutu secara eksternal yang dilaksanakan oleh pengelola mutu akreditasi di luar, sehingga bagi kami ini merupakan sebuah penghargaan atau sebuah pemberian yang paling penting untuk mengukur kinerja kami terkait dengan mutu pengelolaan perpustakaan yang bagian dari secara keseluruhan dari mutu pengelolaan lembaga universitas. Oleh sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap Perpustakaan Nasional yang telah menyelenggarakan audit atau menyelenggarakan akreditasi perpustakaan kami. Kami yakin bahwa proses-proses ini merupakan proses untuk peningkatan mutu kami, sehingga kami merasa mendapat banyak masukan untuk pengelolaan mutu perpustakaan lebih baik lagi. Peningkatan kualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan terhadap para pemustaka, baik
dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun bagi masyarakat akademik lainnya, termasuk masyarakat umum. Oleh karena itu, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu koleksi, mutu sarana prasarana, mutu sumber daya manusia, mutu penyelenggaraan, juga mutu pengelolaannya. Dalam konteks wahyu mandu ilmu, perpustakaan bukannya terbatas kepada upaya transfer ilmu, tapi juga upaya untuk internalisasi nilai. Diharapkan dengan cara demikian, para pemustaka bisa menjadi cerdas hatinya, bisa menjadi cerdas akalnya, mempunyai keimanan yang tinggi, dan mempunyai akhlak karimah yang memadai. Mari kita bangun perpustakaan kita. Membangun perpustakaan bukan hanya saja kewajiban pustakawan, tetapi menjadi kewajiban kita bersama. Atas nama keluarga besar Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang sudah memberikan arahan dan membina sehingga Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi perpustakaan rujukan nasional. Selamat dan sukses serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah mendapatkan nilai akreditasi A tingkat nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini merupakan capaian yang sungguh sangat luar biasa yang akan menggantarkan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai perguruan tinggi berkelas internasional berbasis riset menuju World Class University. Tentu ada banyak manfaat, akan ada banyak keunggulan yang akan diperoleh oleh mahasiswa, dosen, peneliti, masyarakat, dan semua stakeholder lainnya di dalam memanfaatkan semua literasi yang tersedia di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya atas nama Pustakawan UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan syukur alhamdulillah atas capaian yang telah diperoleh atas kegiatan akreditasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan hasil yang amat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan support dari pimpinan UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta jajarannya dan juga Kepala Perpustakaan dengan seluruh staf Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung atas segala upaya kerja keras dan dedikasinya untuk bisa mencapai prestasi hingga saat ini. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung hadir sebagai rujukan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Banyaknya referensi yang tersedia memudahkan kami para mahasiswa untuk mengerjakan tugas perkuliahan. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana yang tersedia sangat memadai dan juga banyak spot-spot yang instagramable sehingga membuat kami nyaman dan menarik minat baca kami sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Layanan informasi perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga telah terotomasi secara digital dan dapat diakses dengan mudah hanya melalui smartphone saja. Hadirnya pustakawan yang sangat ramah juga memudahkan kami dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Semoga Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung senantiasa memberikan layanan yang prima kepada kami para mahasiswa dan semoga dengan terakreditasinya Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung semakin meningkatkan minat baca kami para